Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Supriyani. Saya dari S1 Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas case dengan judul Lego. Jadi, apa sih Lego itu? Nah, Lego ini merupakan jenis permainan balok plastik kecil yang mana permainan ini sudah terkenal di dunia, khususnya di kalangan anak-anak atau remaja. Balok-balok plastik ini bisa disusun menjadi model apa saja, seperti mobil, bangunan, patung, bahkan robot. Nah, ini sejarah singkat dari perusahaan Lego. Perusahaan Lego ini berasal dari Denmark dan pendirinya adalah Ole Christiansen. Pada tahun 1916, Ole Christiansen membeli sebuah toko kerajinan kayu. Barang yang dijual ini berupa mebel. Tetapi pada tahun 1924, toko tersebut mengalami kebakaran. Kemudian pada tahun 1934, perusahaan milik Ole Christiansen mulai berdiri lagi. Perusahaan miliknya pada saat itu mulai membuat mainan yang terbuat dari kayu. Dan di tahun itu juga, Ole Christiansen mengubah nama perusahaannya menjadi Lego. Kata Lego ini berasal dari bahasa Denmark, yaitu let go, yang artinya bermain dengan baik. Tetapi dalam bahasa Latin, kata Lego artinya saya menyusun atau saya merangkai. Dan di tahun 1947, plastik mulai muncul di Denmark, dan Ole Christiansen ini membeli satu set mesin cetak injeksi plastik. Dengan mesin itu, Ole Christiansen mulai membuat mainan berbahan plastik, seperti truk yang bisa dibongkar pasang. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan Lego berhasil mendiversifikasi produk mereka lebih dari sekedar mainan. Perusahaan Lego telah memperkenalkan acara TV, film, video game, dan bahkan taman hiburan. Perusahaan Lego juga berhasil memperluas lini produk untuk memasukkan budaya pop, seperti Harry Potter, Batman, SpongeBob, dan Toy Story. Perusahaan Lego melakukan ini dengan sangat maksimal, agar merek perusahaan dari Lego tetap terjaga di pasaran. Meskipun perusahaan Lego pandai dalam mempertahankan citra, mereka memiliki salah satu kelemahan, yaitu produk mereka mudah ditiru sejak patennya berakhir pada tahun 1988. Harga pasar yang lebih tinggi dari Lego juga dapat menjadi kelemahan bagi mereka karena banyak konsumen dapat memilih produk pengganti. Meskipun mereka memiliki banyak lini produk yang terdiversifikasi, banyak di antaranya ini hanya didasarkan pada gambar, yang sebenarnya tidak terlalu terdiversifikasi sama sekali jika dibandingkan dengan produk mainan fisik. Lego ini merupakan perusahaan manufaktur mainan yang terkenal, dan perusahaan ini dimiliki secara pribadi. Ketika perusahaan Lego mengubah pasarnya dan mengeluarkan teknologi baru dan efektif, perusahaan mulai menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 1990-an, konsep game digital sedang ramai pada saat itu. Dan hal itu membuat perusahaan Lego berpikir, apakah di masa yang akan datang konsumen akan tetap membeli mainan tersebut ataupun tidak. Nah, ketika perusahaan mulai berinvestasi dalam teknologi, perusahaan tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa kegunaannya, karena perusahaan kurang memiliki keahlian yang dapat menangani teknologi tersebut. Selain itu, perusahaan juga berinvestasi terlalu banyak dalam membeli produk berlisensi yang mengakibatkan omset perusahaan tidak stabil. Nah, dengan adanya tantangan ini, membuat perusahaan mengambil tindakan dan juga mencari solusi. Oleh karena itu, ketua tim manajemen yaitu Jørgen Vig Knudstorff mengambil beberapa langkah efektif terkait inovasi di dalam perusahaan, dengan tujuan membawa inovasi ke dalam perusahaan dan juga menangkap peluang baru dengan menerapkan digitalisasi.
Untuk membangun kembali citranya, keputusan strategis utama di perusahaan Lego diambil oleh Jørgen Vig Knudstorp sebagai CEO bersama dengan Dewan Direksi Eksekutif. Nah, keputusan strateginya ini yang pertama, fokus pada kualitas yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan strategi kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengurangi stock keeping unit dan memproduksi barang-barang baru. Yang ketiga, mengalihdayakan bisnis mereka ke Singapura. Dan yang keempat, divestasi di taman hiburan Lego. Nah, strategi ini sangat efektif dalam membangun kembali citra Lego dan menarik lebih banyak pelanggan. Strategi ini juga dapat membantu mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas merek mainan lainnya. Nah, ini ada video kiat Lego bertahan di industri mainan. Awal dari Denmark, tahun 1932, Lego kini menjadi produsen mainan terlaris di dunia. Mainan konstruksinya pun kini dijual di lebih dari 140 negara. There's a natural interest for children in creating something. They make a movement which is picking up a lot of steam right now. It's an important movement for us because that speaks to the ability for children to really explore their creativity and use their imagination. Penjualan Lego di seluruh dunia tahun ini naik 15% dan naik double digit di pasar-pasar utama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Selama berpuluh-puluh tahun berbisnis mainan, Lego memang tidak sepenuhnya sukses. Perusahaan ini bahkan sekitar 10 tahun lalu hampir balik, namun bangkit kembali antara lain berkat berbagai mainan yang dikaitkan dengan film-film terbaru di bioskop. Banyak produk utama Lego memang terkait dengan industri film. Well, I'm most pleased is that I'm seeing our core assortment continue to go from strength to strength. So Lego City, Lego Friends, Lego Star Wars. Selain itu, penjualan Lego juga terdongkrak oleh The Lego Movie yang sukses secara artistik maupun di box office. The jump this year really is down to the movie. Lego continues to innovate and it's been on a track to success for the last 10 years. But the movie is what's given it a real boost this year, and there's been rumors of a second film. Menurut analis produsen mainan konvensional seperti Lego, tidak harus khawatir dengan persaingan dari barang elektronik dan justru memanfaatkan teknologi. They're spending about 7 hours a day on their technology, but what that's doing is getting them super involved in the characters that they love, making them really get connected. And once they get connected, they actually want to buy the toys because they want to be able to have that physical aspect. Lego pun menjembatani antara mainan klasik dengan dunia high-tech lewat berbagai aplikasi smartphone-nya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Ya, jadi di video itu dijelaskan bahwa sekitar 10 tahun lalu, perusahaan Lego ini hampir mengalami kebangkrutan. Namun, perusahaan Lego ini berusaha untuk bangkit dengan cara membuat mainan Lego yang disangkut pautkan dengan film-film terbaru di bioskop. Dan juga perusahaan membuat Lego Movie, yang mana hal ini membuat penjualan Lego semakin meningkat. Nah, ini beberapa film dari Lego. Ya, jadi ada beberapa discussion question. Yang pertama, Jørgen Vig Knudstorp menjadi CEO pada tahun 2004 dan menilai keputusan strategis utama yang telah dibuatnya, termasuk melakukan outsourcing dan menyelami taman hiburan. Ya, jadi outsourcing untuk produksi dengan perusahaan Singapura memungkinkan Lego untuk mengurangi biaya. Peluncuran mainan baru adalah strategi kompetitif yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen kembali ke perusahaan. Dengan membuat produk eksklusif, Lego dapat meningkatkan pangsa pasar dan mendapatkan keuntungan yang berharga. Kemudian yang kedua, produk bertema film Lego yang menjadi kunci untuk film populer Prancis seperti Harry Potter, Lord of the Rings, dan Spider-Man, termasuk rencana konstruksi terperinci. Apakah ini strategi yang tepat? Ya, jadi rencana konstruksi rinci Lego untuk produknya merupakan strategi yang tepat. Tanpa rencana konstruksi ini,
beberapa produk mereka tidak akan berjalan seperti yang sudah direncanakan. Jika produk tidak sesuai dengan apa yang telah diiklankan, maka perusahaan Lego dapat kehilangan pelanggannya. Dengan adanya rencana konstruksi untuk membantu membangun produk mereka. Dan rencana terperinci dikembangkan untuk memastikan bahwa produk mereka digunakan seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kerangka strategi generik Porter menilai Lego dalam hal pengejaran perusahaan untuk keunggulan kompetitif. Pengejaran keunggulan kompetitif Lego dalam hal kerangka strategi Porter merupakan salah satu diferensiasi. Adanya merek lain yang mirip dengan Lego, tetapi yang paling menonjol ini adalah Nanoblock. Nanoblock ini memiliki produk seperti Menara Eiffel dan struktur ikonik lainnya. Namun, aliansi Lego dengan Disney dan Lucasfilm adalah yang membedakan mereka. Dan Lego ini juga memiliki branding yang unggul dalam hal ini. Kemudian yang keempat, bagaimana perusahaan dapat mengukur keunggulan kompetitifnya? Bagaimana perusahaan tahu apakah itu mendapatkan atau kehilangan keunggulan kompetitif? Sebutkan perusahaan global dan sumber keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai yang timbul dari kecocokan antara kompetensi khas perusahaan dan faktor-faktor penting untuk sukses dalam industrinya. Ketika sebuah perusahaan mencapai kecocokan tersebut, hal ini akan memberikan nilai yang dirasakan lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Nah, definisi ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan harus memiliki pemahaman yang jelas, di mana bersaing dengan lingkungan bisnis secara keseluruhan jika kompetensi perusahaan memungkinkannya untuk mencapai posisi berbiaya rendah dalam industrinya. Perusahaan tidak dapat kehilangan tempat untuk bersaing dengan pesaing yang ingin bersaing. Jika sebuah perusahaan bersaing melalui diferensiasi, perusahaan harus terus berinovasi untuk mempertahankan atau meningkatkan keunikan yang dirasakan dari produknya. Nah, contohnya ini Sony. Sony ini memiliki sejarah pencapaian penggerak pertama yang bisa ditiru berdasarkan pengetahuan dalam teknologi. Yang kelima, berikan contoh perusahaan yang menggambarkan masing-masing dari 4 strategi generik yang dapat mengarah pada keunggulan kompetitif, yaitu cost leadership, cost focus, differentiation, dan focus differentiation. Ya, jadi yang pertama cost leadership. Cost leadership ini merupakan jenis strategi bersaing di mana perusahaan secara agresif mencari fasilitas produksi skala besar yang efisien, memotong biaya, menggunakan skala ekonomi, memperoleh pengalaman produksi, dan menerapkan pengendalian biaya yang ketat agar lebih efisien dalam produksi produk atau penawaran produk. Nah, contoh perusahaan dengan posisi cost leadership adalah Walmart, McD, dan Amazon. Kemudian yang kedua, cost focus. Cost focus ini mengacu pada perusahaan yang berusaha mengembangkan keunggulan biaya yang lebih rendah, tetapi hanya dalam segmen pasar yang kecil. Nah, contoh perusahaan dengan cost focus yaitu IKEA. Kemudian yang ketiga, diferensiasi. Diferensiasi ini adalah jenis strategi bersaing yang digunakan perusahaan untuk membedakan produk atau layanannya dari pesaing. Tujuannya ini untuk menjadi lebih unik. Nah, contoh perusahaan dengan produk dan layanan yang berbeda adalah Apple, Lego, dan Nike. Kemudian yang keempat, fokus diferensiasi. Jadi dalam strategi fokus diferensiasi, perusahaan akan berupaya mengembangkan diferensiasi produk, tetapi hanya dalam satu atau sejumlah kecil segmen pasar, karena perusahaan telah mengidentifikasi kelompok konsumen yang lebih kecil untuk difokuskan. Nah, contoh perusahaan dengan fokus diferensiasi adalah
Harley Davidson, dan Germany Mittel Island. Ya, sekian pembahasan dari case LEGO. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.